إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak. Dan sekarang kita di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh rahmat. Bulan yang Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai bimbingan, petunjuk, hidayah bagi manusia, wa bayyinat, dan keterangan yang sangat jelas yang menjadi furqan, yang membedakan mana hak mana batil. Artinya bulan yang penuh rahmat, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang juga dalam bentuk rahmat, karena bayinat, keterangan yang membedakan mana hak mana batil, mana yang baik mana yang buruk. Itu adalah ni'mah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan rahmatnya membimbing kita kaum muslimin. Allah dengan rahmatnya memberikan petunjuk mana jalan yang menyelamatkan dan mana jalan yang membinasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Maka siapa di antara kalian yang menyaksikannya, maka berpuasalah. Qanibina azakumullah. Maka bulan tersebut dikatakan syahrus siyam, bulan puasa. Karena Allah memerintahkan pada bulan tersebut untuk berpuasa, dan itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Pondasi dari pondasi-pondasi agama. Setelah salat, Allah sebutkan puasa. Demikian pula dalam hadis-hadis, setelah syahadat, setelah salat disebutkan puasa. Maka ini adalah ruknun min arkanil Islam. Adapun as-siyam, yang secara lughah, secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Tentunya secara istilah syar'iyyah bahwa makna siyam adalah menahan diri minal mufattirat, dari semua pembatal-pembatal puasa.
makan, minum, jima' dan muaftarat yang membatalkan puasa. Dari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman syahida minkumus syahra." Siapa yang menyaksikan bulan tersebut maka berpuasalah. Ditafsirkan, dirincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah ketika kalian melihatnya dan berbukalah ketika kalian melihatnya. Artinya berbukalah adalah berhari raya, hari raya Idul Fitr, hari raya berbuka. Ini berhenti dari bulan Ramadan dan berhenti dari bulan puasa, yaitu dengan melihat hilal, bulan sabit yang pertama muncul di bulan tersebut. Idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihatnya, maka berpuasalah. Fa in wayyim, kalau ternyata tertutup dengan awan atau sesuatu, maka akmilu sya'ban 30. Atau di dalam hadis lain disebutkan faqduru. Tentukanlah, perkirakanlah dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Kaum muslimin yang saya hormati, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Diajarkan satu ibadah yang penuh hikmah. Diajarkan satu ibadah yang memiliki hikmah-hikmah yang azimah di dunia wal akhirah. Yang di akhirat tentunya bila syak, enggak ada keraguan lagi bahwa puasa itu adalah ibadah. Ibadah yang dijanjikan dengan pahala yang sangat tingginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa pada dirinya. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Adapun puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya sesukaku. Kaum muslimin yang saya hormati, sebuah amalan ibadah akan dilipatkan pahalanya 10 kali sampai 700 kali. Illa shaum, kecuali puasa. Karena puasa itu kata Allah untukku, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya sesukaku. Demikian pula hikmah-hikmahnya di dunia juga demikian besar. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan oleh beberapa ulama seperti oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Syarah Umdatul Ahkam, bahwa di antara hikmah-hikmah puasa adalah seseorang akan merasakan bahwa dirinya sangat lemah, bahwa dirinya sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Ketika dia berpuasa, dia merasa betapa lemahnya diriku. Laula, kalau bukan karena rezeki dari Allah, kalau bukan karena pemberian dari Allah, kalau bukan karena apa yang Allah persiapkan dari fasilitas-fasilitas kehidupannya, maka dia akan lemah dan memiliki apapun. Juga dia akan merasakan bagaimana sengsaranya orang-orang yang tidak memiliki makan, yang tidak memiliki harta, yang kelaparan, yang kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan kekurangan sekian perkara dari dunianya. Maka orang tadi akan tumbuh dalam hatinya rahmat. Tumbuh dalam hatinya kasih sayang kepada fuqara wal masakin. Kaum muslimin yang saya hormati, biasanya manusia itu la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia kadang-kadang tagha, melampaui batas ketika melihat dirinya merasa cukup. Cukup segalanya, cukup makannya, cukup minumnya, cukup hartanya, cukup segala apa yang dia butuhkan, dia cukup. Memiliki kekuatan. Innal insana la yatgha, kata Allah. Manusia itu seringkali tagha, melampaui batas. An ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya dalam keadaan cukup. Maka ketika dia berpuasa, dia akan merasa bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia akan merasa bahwa dirinya adalah manusia yang kalau Allah takdirkan kering, tidak turun hujan, kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka dia tidak memiliki kekuatan apapun. Membeli apa?
Apakah dia akan makan emas dan peraknya? Apakah dia akan makan rumahnya? Atau dia akan makan semua barang-barangnya? Tidak. Tidak bisa. Dia akan mencari kemana. Ternyata Allah takdirkan paceklik. Panas, terik. Tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan. Nggak ada buah-buahan. Nggak ada makanan apapun yang bisa dimakan. Dan nggak ada minuman yang bisa diminum. Apa jadinya? 12 jam. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah cukup. Kamu merasakan seperti apa rasanya. Apalagi kalau na'udzubillah min dzalik, kamu mendapatkan musibah dan Allah Subhanahu wa taala timpakan syai' min al-ju' wal khauf wa naqsin min al-amwal wal anfus wath thamarat. Maka ikhwan fillah azakumullah, puasa pun akan memberikan hikmah dan mendidik seseorang untuk sabar. Untuk sabar. Di siang hari dia lapar dan haus, tapi dia berpikir sabar. Sebentar lagi akan datang waktu berbuka. Sabar, sebentar lagi akan datang waktu dia berbuka puasa. Dan itu nikmat. Nikmatnya orang puasa mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala melihat pahalanya. Demikian pula kehidupan dunia ini. Kita disuruh oleh Allah untuk sabar dari yang haram. Sabar dari yang dilarang. Sabar. Niscaya yaumul qiyamah di dalam jannah akan berbuka. Dan tidak ada lagi yang dilarang. Silakan. Silakan ma kuntum tashtahun. Silakan makan apa yang kalian sukai. Silakan makan apa yang kalian inginkan. Alhamdulillah. Allah janjikan jannah. Maka sabarlah. Sebagaimana bersabarnya orang-orang puasa menunggu puasa di sore hari. Demikian pula kaum muslimin sabar untuk tidak melanggar yang sampai bertemu Allah yaumul qiyamah. Sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah di dalam jannah. Usbir. Maka hikmah yang terbesar pula bahwa puasa adalah mendidik seseorang untuk sabar. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Dalam keadaan kita mampu untuk berpuasa. Dalam keadaan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkannya. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dijanjikan orang-orang yang berpuasa dengan keimanan dan dengan harapan pahala. Demikian pula man qama, siapa yang berdiri qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dijanjikan ikhwan fillah azakumullah dengan pahala, dengan jannah, dengan surga. Dengan dua syarat tadi, imanan wa ihtisaban. Keimanan dan harapan hisab, harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia agar kita bersama-sama meniatkan dan menekadkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Didasari keimanan, bukan ikut-ikutan. Didasari harapan kepada Allah, bukan dari harapan-harapan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan taufik agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengamalkan ibadah puasa dan ibadah qiyamul Ramadan. Dimudahkan oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah sehingga kita mendapat dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di dalam jannah. Dan dijauhkan dari apa yang Allah ancamkan, yaitu azab dalam neraka. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Termasuk hikmah dari puasa adalah akan menyebabkan atf ba'dihim ala ba'd.
akan tumbuhnya rasa kasih sayang antara satu dengan lainnya, antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Yang kuat akan menyayangi yang lemah, yang kaya akan menyayangi yang miskin, yang kekurangan akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari mereka yang memiliki kelebihan. Mengapa? Karena mereka sudah merasakan apa yang dialami orang miskin. Mereka sudah merasakan bagaimana kalau dirinya lemah, bagaimana kalau dirinya penuh kekurangan, kehausan, kelaparan. Maka akan muncul rasa rahmat sebagian pada sebagian yang lain. Dan ini cara Islam. Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara manusia dengan manusia lainnya, di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin lainnya. Ditumbuhkan dengan ibadah, puasa, rasa rahmat, rasa kasih sayang. Tidak seperti mereka-mereka yang justru membuat kerenggangan dan menjauhkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, antara orang-orang yang kuat dengan orang-orang yang lemah. Itulah cara komunis, cara sosialis, cara PKI yang memanas-manasi para fuqara. Kalian itu ditindas oleh orang-orang yang kaya. Lihat mereka mengumpulkan harta dan kalian tidak diberi kesempatan. Demikian pula mengatakan pada si kaya, lihat mereka para fuqara selalu ngerisi kalian, mengganggu kalian. Ini sama sekali tidak membawa ketentraman, tidak membawa rahmat, tidak membawa kebaikan, tidak akan membuat kemakmuran. Justru yang terjadi adalah pertumpahan darah. Yang terjadi adalah kesenjangan antar manusia, kesenjangan antar orang yang kaya dengan orang yang miskin, orang yang kuat dengan orang yang lemah, karena masing-masing diberi oleh mereka gelar-gelar yang membedakan. Ini kaum proletar, ya ini kaum borjuis. Alhamdulillah, agama kita tidak demikian. Agama kita mengajarkan kasih sayang dan mengajarkan sekali-sekali kita merasakan apa yang mereka rasakan, tetapi bukan dengan bid'ah, bukan dengan bikin sendiri sesuatu acara, tetapi kita dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa yang penuh hikmah. Dan di antara hikmahnya, mereka orang-orang yang kaya disuruh untuk berlapar-lapar di siang hari, disuruh untuk berhaus-haus di siang hari, agar dia tahu bahwa apa yang dia minum itu nikmat. Orang yang meminum dengan semudahnya kapan dia mau tidak pernah merasakan kalau itu nikmat. Tetapi ketika dia puasa di siang hari sampai sore hari, maka ketika dia minum, dia merasakan betapa nikmatnya air putih. Kapan kita rasakan nikmatnya air putih? Ketika kita berpuasa dan kemudian berbuka. Betapa nikmatnya seteguk air. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh orang-orang kaya, yang kadang-kadang dilupakan oleh orang-orang yang serba kecukupan. Akhirnya mereka tagha. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kadang mereka melampaui batas ketika mereka merasa cukup. Tetapi ketika diingatkan dengan ibadah, puasa, maka mereka akan tahu ternyata mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang sangat besar. Bahkan seteguk air pun itu nikmat. Kaum muslimin yang saya hormati, sehingga mereka bisa melihat pula betapa kasihannya, betapa sengsaranya mereka-mereka yang kekurangan makan dan kekurangan minum. Akhirnya muncul rahmat, muncul kasih sayang. Dia akan bantu walaupun dengan seteguk air. Dia tahu bahwa seteguk air itu ada harganya buat mereka. Dia tahu bahwa sesuap nasi itu ada harganya buat mereka. Ini hikmah yang azimah, yang akhirnya membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang makmur, masyarakat yang tenteram. Orang-orang kaya membantu para orang-orang miskin,
Orang-orang miskin tidak iri, tidak dengki pada orang-orang kaya. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, agama Allah adalah agama yang sempurna. Agama Allah adalah agama yang sangat-sangat sempurna dan lengkap, tidak kurang sedikit pun. Maka gak perlu ditambah-tambah dengan kalimat sosialis Islam. Sosialisme Islam? Sosialisme bukan Islam. Dan Islam mengajarkan yang lebih baik dari sosialisme. Lebih baik dari komunisme. Lebih baik dari ajaran-ajaran kufar. Ajaran mereka-mereka yang tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, tidak kenal pencipta. Agama Allah adalah agama yang kenal Allah, kenal pencipta. Agama yang agamanya telah sempurna dari segala aspek kehidupannya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah SWT. Dan termasuk syukur kita adalah mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara perintahnya adalah puasa di bulan Ramadan. Fasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa aqimus salam.